Subhanallah. 7 tanda Allah sedang meminta kamu melepaskan dia dari hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku jejak munajat yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu merasa bahwa ada seseorang di hidupmu yang begitu sulit kamu lepaskan? Meski hubungan itu penuh luka, meski hatimu sering tersakiti, namun rasanya berat untuk berkata cukup. Bisa jadi, perasaan itu adalah ujian dari Allah. Bisa jadi, justru Allah sedang mengisyaratkan bahwa waktunya kamu melepaskan dia, agar hatimu lebih dekat kepadanya. Melepaskan seseorang bukan selalu berarti membencinya, tapi terkadang itu adalah cara Allah menyelamatkanmu dari takdir yang tidak baik untukmu. Karena Allah lebih tahu apa yang ada di depan. Meski mata dan hatimu belum mengerti sekarang, maka hari ini kita akan membahas 7 tanda yang mungkin menjadi sinyal dari Allah bahwa kamu harus melepaskan dia dari hidupmu. Dengarkan sampai akhir. Siapa tahu, ini adalah jawaban yang selama ini kamu minta dalam doa. Tanda pertama, hubungan yang terus menjauhkanmu dari Allah. Jika keberadaan seseorang membuatmu semakin jarang berdoa, jarang sholat tepat waktu, bahkan membuatmu melanggar batas-batas syariat, itu adalah tanda besar bahwa dia bukan jalan menuju ridha Allah. Cinta sejati yang Allah berkahi akan semakin mendekatkanmu padanya, bukan menjauhkan. Jika hubungan itu membuat hatimu lalai, itu bisa jadi peringatan lembut dari Allah untuk segera berjarak. Ingat, apa gunanya bertahan pada seseorang yang membuat kita lupa pada Dia yang menciptakan cinta? Karena tanpa izin Allah, tidak ada cinta yang bisa bertahan. Tanda kedua, hati yang tidak pernah tenang. Salah satu tanda terbesar bahwa sesuatu tidak sesuai takdir adalah hati yang selalu gelisah. Bukan berarti hubungan harus selalu mulus. Tetapi jika hampir setiap hari yang kamu rasakan hanyalah cemas, curiga, dan lelah, maka itu pertanda bahwa Allah mungkin ingin kamu memikirkan ulang. Hati yang Allah restui akan diberi ketenangan. Namun jika Allah ingin kamu melepaskan, Dia akan membuat hatimu resah sampai kamu berani mengambil keputusan. Tanda ketiga, doa yang tidak pernah dijawab seperti yang kamu mau. Kadang kita memohon sungguh-sungguh agar Allah menjodohkan kita dengan seseorang. Tapi semakin lama, semakin banyak penghalang, semakin sulit jalan itu terbuka. Bukan karena doa kita tidak didengar, tapi karena Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang tidak kita lihat. Rasulullah pernah bersabda bahwa apa yang Allah pilihkan selalu lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Maka jika semua pintu tertutup meski kamu sudah berusaha, mungkin itu tanda Allah ingin kamu mengalihkan langkah. Tanda keempat, sering terluka, tapi tidak pernah disembuhkan. Hubungan yang sehat tetap akan memiliki masalah, tapi masalah itu akan diselesaikan dengan kasih sayang dan saling menghargai. Namun jika yang ada hanya siklus menyakiti dan meminta maaf, lalu mengulanginya lagi dan lagi, maka itu bukan cinta, tapi jerat yang melemahkan hati. Allah tidak ingin kita hidup dalam luka yang terus-menerus. Dia Maha Pengasih, dan kasih sayangnya terkadang diwujudkan dengan memisahkan kita dari orang yang tidak mampu menjaga amanah hati. Tanda kelima, hidupmu terhenti dan tidak berkembang. Cinta seharusnya memberi semangat, membangun mimpi, dan membuat hidupmu lebih berarti. Tapi jika hubungan itu justru membuatmu kehilangan semangat, malas melangkah, atau terjebak di tempat yang sama bertahun-tahun, maka itu bisa jadi sinyal dari Allah. Mungkin Allah ingin kamu kembali fokus pada tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar mempertahankan seseorang yang tidak sejalan dengan jalannya. Tanda keenam, selalu ada rasa takut kehilangan yang berlebihan. Takut kehilangan itu wajar,
Tapi jika rasa takut itu sampai membuatmu rela mengorbankan harga diri, melanggar batas agama, atau menutup mata dari keburukan yang nyata, maka itu tanda bahwa cintamu sudah menjadi penghalang antara dirimu dan Allah. Allah ingin kita mencintai secukupnya, agar ketika Dia mengambil, hati kita tidak hancur seluruhnya. Jika rasa takut itu membuatmu menjauh dari Allah, maka mungkin Dia sedang memanggilmu untuk kembali. Tanda ketujuh, Allah memberimu pengganti yang lebih baik dalam bentuk lain. Kadang kita tidak sadar, Allah sudah memberi tanda lewat hadirnya orang-orang baru, peluang baru, atau jalan hidup yang lebih menenangkan. Tapi kita menolaknya karena masih menggenggam yang lama. Jika setelah berjarak dari Dia, hidupmu mulai tenang, ibadahmu lebih khusyuk, dan hatimu mulai merasakan kebahagiaan yang sederhana, maka itu adalah tanda bahwa Allah memang ingin kamu melepaskannya. Saudaraku, melepaskan seseorang bukan berarti kita kalah. Justru itu adalah bentuk keberanian untuk menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah. Karena kita percaya, apa yang Allah ambil akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Meski mungkin tidak langsung kita lihat, ingatlah firman Allah dalam Al-Quran. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 216. Jadi, jika kamu merasa tanda-tanda ini ada dalam hidupmu, berdoalah dengan tulus. Ya Allah, jika Dia bukan yang terbaik untuk dunia dan akhiratku, maka jauhkanlah Dia dariku dengan cara yang paling lembut dan paling indah. Karena ketika kita menyerahkan urusan hati kepada Allah, kita tidak akan pernah salah memilih. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk melepaskan yang memang harus dilepaskan, dan diberi kesabaran hingga Allah pertemukan dengan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.